Oke, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel si Jona Visual. Terkhusus kepada Ed Guntur Saketi, CCTV Purwodadi, Bang Dras, anak Pulau Hulus Utami, dan seluruh penonton setia, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensi teman-teman semua. Bersama gua Abdul si ganteng kalem, di sini kita bakal melanjutin alur film serial Barbarians yang telah masuk season kedua, episode kelima sekaligus episode akhir. Tapi buat yang baru bergabung, saya himbau untuk nyimak dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Mari bersiap-siap, kencangkan sabuk pengaman, siapkan tombak, perisai, pedang, parang, bebek carok, tapi hanya untuk hiasan saja, karena setelah ini kita akan berperang sekaligus masuk ke cerita. Dan tentu saja terakhir saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video-video dari kami. Mengawali episode final ini, kita sedikit flashback ke 1 tahun ke belakang pada saat suku Barbarians yang dipimpin oleh Ari berhasil mengusir Legion Roma dari tanah mereka. Tentu saja keberhasilan mereka mengusir bangsa Roma tak lepas dari andil besar seorang Ari yang rela mengorbankan segalanya. Itulah mengapa Ari kemudian dinobatkan sebagai raja, dan semenjak kemenangan itu suku barbar akhirnya dapat merasakan hidup dengan nyaman tanpa mendapat intervensi dari bangsa Oma. Namun kenyataannya ketenangan mereka tak berlangsung lama. 1 tahun kemudian bangsa Roma kembali dengan pasukan lebih besar yang dinahkodai langsung oleh komandan besar Roma, yaitu Tiberius. Ini menunjukkan bahwa di sini Kaisar Roma yakni Augustus sangat serius untuk kembali menduduki Germania sebagai tanah jajahan mereka. Dengan begitu, otomatis hal tersebut membuat suku Germania harus kembali berjuang demi mempertahankan tanah mereka dari bangsa Roma. Akan tetapi yang menjadi masalah di sini adalah sebagian besar kepala suku, khususnya Marbud, cenderung memilih diam dengan membuka kemungkinan untuk membangun aliansi bersama Roma. Akibatnya timbul permasalahan internal di mana Ari dan Marbud berselisih paham soal prinsip mereka. Di tengah perselisihan di antara mereka, Ari memilih untuk mengalah demi menghindari perang saudara. Namun dikarenakan berbagai hal, akhirnya Marbod harus menanggung konsekuensinya sendiri ketika pasukan Roma yang dipimpin Germanicus membantai para kepala suku barbar yang saat itu tengah mengadakan pertemuan. Baru semenjak itu, Marbod menyadari kesalahannya dan mulai mengibarkan bendera perang kepada Roma. Kini Tiberius tengah mengumpulkan kekuatan besar dengan memanggil armada perang tambahan yang saat ini masih dalam perjalanan. Sementara di pihak berseberangan, tepatnya suku barbar, saat ini sedang berunding menentukan bagaimana sikap mereka terkait kedatangan armada tambahan Roma. Di sini mereka sadar bahwa bagaimanapun bangsa Roma unggul dari segi jumlah, meskipun belum dihitung dengan armada tambahan yang saat ini masih dalam perjalanan. Lantas sebagian dari mereka merasa pesimis, berbeda dengan Tusnelda yang tak sedikit pun merasa gentar melihat begitu banyaknya pasukan yang dimiliki oleh musuh. Karena itu Ari memutar otak dan memutuskan bahwa ia terpaksa harus mengerahkan siapapun yang sanggup mengangkat pedang, termasuk para orang tua. Setelah keputusan berhasil didapat, dalam fase ini semua yang terlibat mulai bergerak menyiapkan segala ornamen dan perlengkapan yang nantinya akan menjadi senjata di medan perang. Namun tak demikian dengan seorang Segeste yang secara tegas menolak berjuang bersama para pejuang lainnya. Karena sifat cemennya itu, ia sempat dimarahi oleh sang istri yang menganggap kalau suaminya tersebut sebagai seorang pengecut yang tak berguna. Tetapi mau dibagaimanakan pun, Segeste yang memang dari awalnya bersifat cemen dan licik malah membelot dan membocorkan rahasia suku barbar kepada komandan Roma yakni Tiberius.
Oxtolo et auri tantulum dignet bene tikat ile ki auri mon. Setelah mengetahui kalau suku barbar akan melakukan penyerangan di keesokan harinya, Tiberius menyiapkan segala antisipasi dan segera menggandakan kekuatan di sektor pertahanan. Di sisi lain, Tiberius sepertinya tak mempedulikan nasib sang anak Germanicus yang saat ini telah menjadi seorang tawanan. Jelas keberadaan Germanicus di sana otomatis menjadi sasaran intervensi dari seorang Didolina yang hingga kini masih menaruh dendam kepada dirinya. Kendati demikian, Germanicus malah meladeni sehingga membuat Didolina semakin nasdeng dan berjanji akan menghabisinya di saat tiba waktu yang tepat. Setelah ini, akhirnya kita masuk ke momen yang paling dinanti ketika pasukan suku barbar mulai menyerukan gendera perang. Di sini mereka mengawalinya dengan menciptakan gumpalan asap dalam jumlah besar. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan pandangan pihak musuh. Tak ayal hal itu kemudian ditanggapi oleh Tiberius yang langsung memerintahkan armadanya untuk maju ke arah timur. Padahal ini semua hanyalah sebuah pengalihan karena di arah sebaliknya Ari, Pokquin, Marbot, Talio, Tusnel dan seluruh pasukan utama tengah menunggu sinyal dari pasukan yang berada di arah timur. Nah, sementara Ari dan kawan-kawan secara pelan-pelan mulai mendekati gerbang pertahanan musuh di arah timur, Tiberius beserta pasukan berada dalam mode siap bila mana terjadi serangan dadakan. Namun bukannya serangan yang ia dapatkan, Tiberius malah dikagetkan oleh kemunculan Germanicus yang terlihat buligir sembari menunggangi seekor keledai pula. Seraya terdengarnya gelak tawa pasukan Roma, Germanicus segera dibawa masuk dan langsung memberitahu soal jebakan yang disiapkan pihak musuh. Benar saja, di sisi sebaliknya, Pokquin, Talio, dan garda pasukan depan telah berhasil merangsak masuk ke pertahanan Roma, tinggal bagaimana mereka mampu membuka gerbang utama. Sementara di belakang menyisakan kontingen-kontingen penting seperti Ari, Marbot, Tusnela, dan seluruh sisa pasukan yang kini mulai bergerak maju dan menunggu gerbang utama terbuka. Berhubung di sana pasukan Roma masih belum terkumpul sepenuhnya, baik yang berada di dalam maupun yang di luar, pasukan barbar saling berjibaku untuk bisa membuka gerbang. Baru bersamaan dengan terkumpulnya pasukan Roma yang lari dan kembali dari arah timur, akhirnya gerbang tersebut terbuka dan disitulah kontak besar pertama terjadi. Pertama-tama kita berfokus kepada sosok Pelapus yang saat ini masih mendekam dalam kurungan. Jelas di situ Pelapus sebisa mungkin mencari cara agar dirinya bisa lepas dari dalam sana. Di sisi lain kita melihat bagaimana seorang Marbot yang hanya mengarahkan tujuannya untuk menemukan sosok Tiberius. Alih-alih mendapati yang sedang dicari, Marbot malah diserang oleh prajurit-prajurit receh. Keberadaan Marbot akhirnya disusul oleh Pelapus dan mereka berdua langsung berjibaku menghalau serangan yang datang bertubi-tubi. Naasnya Pelapus malah terkena tusukan sehingga membuat Marbot terlihat sedih mengingat Pelapus sendiri merupakan sang kekasih. Sementara Marbot berkutat dengan kematian Pelapus, trio macan yakni Ari, Tusnelda dan tentunya Pokquin akhirnya bertarung secara bersamaan, di mana hal ini merupakan yang terjadi untuk pertama kalinya. Setelah di pertempuran sebelumnya mereka terhalangi oleh keegoisan masing-masing.
Jelas bila melihat dari segi kekuatan, tak ada satupun prajurit Roma yang mampu menandingi kemampuan mereka, bahkan hanya untuk menggoresnya 1 senti pun. Dalam fase ini, pasukan Roma terlihat mulai ketar-ketir, mengingat begitu luar biasanya gelombang serangan yang dilancarkan pasukan barbar. Pun demikian dengan seorang Didolina yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Germanicus. Namun karena dalam hal bertarung Germanicus tak bisa dianggap remeh, malah Didolina yang di sini terjatuh sampai ditusuk di bagian kakinya. Melihat hal itu, Fockwin segera menghampiri untuk melihat kondisi sang istri. Jelas Didolina tak memikirkan kondisinya dan hanya mempedulikan Germanicus yang ditakutkan malah kabur. Kemudian Fockwin mulai menyisir medan untuk mencari tahu di mana Germanicus berada. Sayangnya di situ Fockwin lengah karena secara diam-diam Germanicus muncul dari belakang sembari menancapkan pedangnya sampai Fockwin tersungkur dan tak berdaya. Kendati demikian, sampai di titik ini Roma tengah berada di ambang kekalahan. Namun fokus kita masih terpaku kepada seorang Fockwin yang sebentar lagi akan menerima ajalnya. Ari yang melihat kondisi sahabatnya tersebut jelas merasa terpukul dan mencoba mengajak Fockwin untuk berkomunikasi. Tak hanya menyampaikan rasa sayangnya sebagai seorang sahabat, di detik akhir masa hidupnya itu, Fockwin meminta agar Ari berjanji untuk menjaga anak sulungnya yaitu Tumelicus layaknya menyayangi anaknya sendiri. Hal ini diungkapkan sekaligus untuk memberitahu kalau sebenarnya Tumelicus bukanlah anak kandung Ari, melainkan anak dirinya. Mendengar ucapan Fockwin, Ari terkejut sekaligus tak percaya, namun di situ ia hanya bisa menuruti perkataan sahabatnya tersebut. Seiring dengan kematian Fockwin, Thusnelda muncul dan otomatis merasa terpukul sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh Ari. Di saat yang bersamaan, perang telah dimenangkan oleh suku barbar, ditandai dengan begitu hancurnya kemah Roma yang dari atas terlihat hancur tak karuan. Seiring dengan kekalahan mereka, pasukan Roma yang masih berada di dalam lari terbirit-birit. Sementara pasukan tambahan yang baru saja tiba malah memutar balik haluan dan tak jadi turun ke medan perang. Hal itu rupanya keputusan yang dipilih langsung oleh Tiberius karena di sini Tiberius tak ingin mengambil resiko. Miles! Non designato Nessuno discrimina suente stesserat. è che qui da incastra un gius. Anias, uerte l'inchines, ocpe. Tapi tunggu dulu, kita masih mempunyai pembahasan soal Thusnelda yang menyadari kalau anaknya sudah diculik oleh seseorang. Die Welt ist voll Männer, die erobern. Benar saja, setelah melakukan pencarian, ia melihat dengan kedua matanya sendiri kalau Segeste tengah menyerahkan Tumelicus kepada Tiberius. Tentunya hal ini merupakan buah dari perbuatan seorang Segeste yang rela mengorbankan cucunya tersebut demi kepentingannya sendiri. Unserer Kinder. Seketika Thusnelda hanya bisa terdiam melihat anaknya itu tengah berada di pangkuan seseorang dari bangsa Roma. Apalagi ia mengetahui kalau Tumelicus akan dibawa ke Roma dan akan dibesarkan di sana. Sisi lain dari hal itu, Segeste termasuk istrinya akhirnya harus menanggung akibatnya ketika kepalanya ditebas oleh prajurit Roma. Dan setelahnya, Tiberius memutuskan untuk menyertakan dan membawa Thusnelda karena ia berpikir keberadaannya mungkin akan dibutuhkan. Maka dengan demikian, Barbarian season kedua berakhir sampai di sini. Aber bei den Göttern. Nah, untuk kedepannya saya masih belum mengetahui kapan Barbarian season yang ketiga akan digarap.
Yang pasti setelah ini kami akan kembali dengan bahasan serial baru yang judulnya masih dipilih-pilih. Oke, terima kasih telah nyimak video ini sampai akhir. Tunggu kami dengan bahasan serial baru yang akan datang di video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terakhir kami Jonah Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.